Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore, menemani aktivitas Anda pada sore hari ini, Brigadir Susan akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini, tepatnya di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya, baik dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, maupun yang akan berbelok ke arah MT Haryono dan juga yang akan lurus menuju ke arah Supomo pada sore hari ini memang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter ke belakang dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati, dan kami menghimbau untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lalu lintas Anda, dan juga kami himbau bagi Anda untuk tidak berhenti atau memarkirkan kendaraan di sepanjang kawasan ini yang menjadi atau yang menghambat terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah MT Haryono yang akan berbelok menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan lurus menuju ke Gatot Subroto pada sore hari ini juga memang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini, dan antisipasi juga banyaknya kendaraan yang memasuki jalur busway yang menjadi salah satu terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di sini. Dan bagi Anda yang akan melintas untuk selalu menjaga kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Sedangkan dari arah MT Haryono yang akan berbelok ke Supomo maupun yang akan memutar balik menuju ke Cawang, MT Haryono, Cawang maupun Celilitan juga pada sore hari ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dan dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 45 km per jam pada kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas untuk berhati-hati dikarenakan arah MT Haryono menuju ke arah Cawang, Celilitan, di kawasan ini adanya galian kabel yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi terupdate bagaimana kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Anwar memimpin langsung pelaksanaan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati para ketua DPD dan DPD. Kegiatan simulasi Sispam Kota dilakukan pada Rabu 14 Agustus 2024 yang bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Kajati Bengkulu dan Rem 041 Sekretaris Pengadilan Tinggi serta beberapa pihak berkepentingan Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Provinsi Bengkulu telah berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Keberhasilan ini menurutnya tidak lepas dari peran serta dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tersebut. Kapolda mengatakan bahwa tantangan pengamanan pilkada tidaklah sedikit, terutama pada tahap pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Ancaman seperti sabotase, politik uang, manipulasi suara, dan potensi unjuk rasa harus diantisipasi sejak dini. Dan untuk itu latihan seperti simulasi Sispam Kota ini menjadi penting untuk memantapkan kesiapsiagaan personel, perlengkapan, dan peralatan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan simulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Polri dengan instansi terkait serta memastikan bahwa semua pihak memiliki persepsi yang sama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif selama penyelenggaraan pilkada.
Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah juga menggelar simulasi sistem pengamanan kota untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024 yang melibatkan berbagai unsur personel terkait di sirkuit Panggona, Palu pada Kamis pagi. Menjelang Pilkada 2024 yang digelar serentak, Polda Sulawesi Tengah melakukan simulasi pengamanan kota untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan keamanan yang akan dikerahkan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Simulasi pengamanan kota melibatkan 1.025 personel yang terdiri dari berbagai unsur seperti Polri, TNI, Satpol PP hingga Linmas yang berlangsung di sirkuit Panggona, Palu pada Kamis pagi. Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Suseno Nurhandoko mengatakan, simulasi untuk memaksimalkan kesiapan operasional dari seluruh personel pengamanan dari satuan tugas gabungan serta upaya untuk mengidentifikasi potensi kelemahan yang mungkin nanti akan terjadi. Kita lihat tadi simulasi ini untuk tujuannya yaitu untuk menguji perlengkapan maupun personil maupun prosedur dalam pengamanan yang nantinya akan pada tahapan pilkada serentak ini. Sesuai dengan prosedur yang kita miliki, sesuai dengan Perkap nomor 1 itu tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan itu. Kita lihat dari jumlah personil yang kita libatkan, itu kita lihat dari nanti potensi kerawanan yang ada dan dinamika di lapangan. Berapa banyak nanti personil yang akan digunakan. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Suseno Nurhandoko mengerahkan kurang lebih 6.000 personel gabungan Polda Sulteng, TNI, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengikuti simulasi pengamanan kota tersebut. Selain itu, ia mengungkapkan berbagai potensi kerawanan dapat terjadi pada setiap tahapan Pilkada 2024. Di antaranya masalah kekerasan, tindakan kekerasan, kemudian masalah isu SARA, kemudian juga berita hoax, kemudian juga masalah ujaran kebencian dan ancaman dari teror sendiri. Kita tidak melihat jumlah perhatian, semua menjadi perhatian Polda Sulawesi Tengah untuk pengamanan, tapi kita juga melihat, kita mengevaluasi dari pilkada sebelumnya, di mana ada potensi-potensi yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Ia turut menghimbau dan mengajak masyarakat serta pendukung calon untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghindari provokasi, penyebaran hoaks hingga ujaran kebencian selama pilkada, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan kondusif. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang, Polres Metro Jakarta Utara bersama Forkopimko Jakarta Utara menggelar simulasi Sispam Kota Ops Mantap Praja di lapangan parkir C3 Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang, Polres Metro Jakarta Utara bersama Forkopimko Jakarta Utara menggelar simulasi Sispam Kota Operasi Mantap Praja di lapangan parkir C3 Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Aris Setiawan mengatakan, kegiatan simulasi ini sebagai bukti komitmen negara dalam menjamin keamanan Pilkada 2024, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Beberapa simulasi sebelum masuk pada tahapan, diantaranya gladi posko, pungutan suara di TPS, penanganan konflik di TPS, tahapan pengendalian massa landai hingga darurat. Kapolres juga menekankan pentingnya mematuhi standar operasional prosedur dalam langkah-langkah hingga pengambilan keputusan pada saat menghadapi situasi genting. Kapolres juga menambahkan pihaknya bersama TNI, Bawaslu, dan KPU telah memetakan titik-titik rawan berdasarkan deteksi. TPS rawan telah dipetakan, penebalan diberlakukan jika dianggap nantinya mengkhawatirkan. Berkaca pada pemilu lalu, untuk TPS di Jakarta masih aman dan kondusif.
Polda Jawa Barat juga menggelar latihan simulasi Sispam Kota tingkat Polda Jabar tahun 2024 yang bertempat di Makobrimob Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar latihan simulasi Sispam Kota tingkat Polda Jawa Barat tahun 2024 yang bertempat di Makobrimob Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Turut hadir Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus bersama Pangdam 3 Siliwangi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, pejabat utama Polda Jawa Barat, serta beberapa perwakilan pimpinan dari masing-masing instansi terkait. Adapun simulasi tersebut meliputi kegiatan patroli gabungan yang akan dilakukan secara rutin selama Pilkada Serentak 2024, kemudian pengamanan kampanye tingkat tinggi, yakni kegiatan kampanye yang akan melibatkan tim khusus dalam upaya pengawalan ketat calon kandidat kepala daerah. Di samping itu, dilakukan pengamanan anggota yang bertugas di TPS, pengamanan di kantor KPUD, pengamanan di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, minimarket, perbankan, SPBU, dan lain-lain. Dilakukan pula penanganan kepada para pelaku penjarahan apabila situasinya sudah tidak kondusif. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa Polda Jawa Barat bersama TNI dan pemerintah daerah siap melakukan pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024. Potensi kerawanan sudah dipetakan, tetapi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendahuluan, penggalangan, cooling system, dan sebagainya, dan diharapkan gangguan-gangguan tersebut tidak nyata. Kapolda Jawa Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas, khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.